membahas topik 7.4 dengan topik pembahasan yaitu menambah atau memperhatikan departemen atau produk. Namun sebelum kami membahasnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Agustina Tamunan dengan NIM 2305082081 dan rekan saya Aulia Nurila dengan 2305082109. Saya Hafiza Zabrullah dengan NIM 2305082081. Saya Kristina Nadia dengan NIM 2305082087. Saya Sinta Tenang dengan NIM 2305082085. Dan saya Silafar Nurba dengan NIM 2305082069. Oke, baik, kami akan menjelaskannya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi kita punya masalah penting nih. Laporan keuangan menunjukkan Departemen Alpa rugi sebesar 38.000, sedangkan Beta laba sebesar 264.000. Pertanyaannya, apakah Departemen Alpa sebaiknya dihentikan atau dipertahankan? Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut aku pribadi ya bos, sebaiknya ditutup aja. Karena dari laporan laba rugi aja udah kelihatan kalau Alpa itu hanya menambah beban perusahaan. Tunggu dulu sih, kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau kita cuma melihat dari laba bersihnya. Kita perlu menganalisis informasi diferensialnya, yaitu dampak laba perusahaan jika Alpa dihentikan dibandingkan jika tetap dijalankan. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama itu menutup Departemen Alpa untuk menghemat biaya. Yang kedua itu mempertahankan Alpa sambil meningkatkan efisiensi produk. Kalau ditutup, kita bisa kehilangan pelanggan lama dan citra perusahaan juga bisa turun. Oh, benar tuh. Kami di Alpa juga sedang mengembangkan produk nih. Kalau diberi kesempatan, kami yakin bisa memperbaiki hasilnya. Baik, ini hasil analisis diferensialnya teman-teman. Tabel ini menunjukkan dampak laba perusahaan jika Departemen Alpa ditutup. Nah, ini di kolom pertama, itu dia total dari Departemen Alpa ditambah Departemen Beta. Ini menunjukkan kondisi sekarang, di mana Alpa dan Beta sama-sama beroperasi. Kolom kedua, ini hanya Departemen Beta saja, yang menunjukkan kondisi jika Departemen Alpa dihentikan. Jadi, sehingga Departemen Beta yang berjalan. Untuk kolom ketiga ini selisihnya atau diferensialnya. Ini menunjukkan perbedaan atau akibat terhadap laba perusahaan jika Departemen Alpa dihentikan. Nah, ini kan ada istilah TM, itu artinya tidak menguntungkan atau rugi yang mengakibatkan penurunan laba. Nah, sekarang mari kita lihat isi tabelnya. Yang pertama itu dia ada penjualan. Penjualan dari total Departemen Alpa dan ditambah Departemen Beta itu ada 1 juta. Dan jika hanya Departemen Beta saja, itu ada 700.000. Jadi selisihnya ini 300.000 TM. TM itu tidak menguntungkan karena penjualan dari Alpa hilang. Kemudian beban variabel. Beban variabel ini selisihnya 250.000. Ini dia M menguntungkan karena dia dapat mengefisiensi dari biaya variabelnya. Kemudian margin kontribusinya dari selisihnya itu ada 50.000. Ini TM tidak menguntungkan karena kita kehilangan kontribusi dari Alpa. Kemudian beban tetapnya ini selisihnya 40.000. Ini menguntungkan karena hanya sebagian biaya tetap bisa dihemat. Kemudian laba bersih. Nah, laba bersihnya ini kita memiliki selisih 10.000. Ini tidak menguntungkan karena labanya jadi turun karena Alpa ditutup. Jadi jika Departemen Alpa tetap ada, laba perusahaan itu 26.000. Jika Departemen Alpa ditutup, laba perusahaan turun menjadi 16.000. Yang artinya meskipun Alpa terlihat rugi secara individual, dia masih tetap memberikan kontribusi positif 10.000 terhadap laba perusahaan. Oh, jadi meskipun rugi secara individual, Alpa masih membantu menutup biaya tetap dari perusahaan itu ya? Iya, benar sekali. Ini menunjukkan bahwa Alpa masih memberikan kontribusi positif terhadap total laba perusahaan. Oke, baik. Dengan data ini, apa keputusan terbaik menurut kalian? Saya setuju Alpa dipertahankan. Kita bisa tekan biaya produksi supaya lebih efisien. Kalau dari sisi pemasaran, saya akan buat promosi baru untuk menaikkan penjualan Alpa. Baik, kami di Alpa siap memperbaiki kinerja. Kami tidak mau juga jadi beban perusahaan ini. Awalnya saya kira Alpa sebaiknya ditutup, tapi setelah melihat analisis ini ternyata kalau ditutup laba justru turun. Saya setuju dipertahankan. Baik, jadi kesimpulannya Departemen Alpa sebaiknya tidak diberhentikan karena masih memberikan margin kontribusi 50.000 dan membantu laba perusahaan. Oke, baik, saya ambil keputusan akhirnya. Jadi Departemen Alpa dipertahankan dan dilakukan evaluasi efisiensi serta strategi pemasaran baru. Ingat ya, keputusan bisnis tidak boleh hanya dilihat dari laba bersih per departemen, tetapi dari dampaknya terhadap laba keseluruhan perusahaan. Sekian rapat dari kita hari ini. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye.